Masih banyak orang-orang yang bertanya, sebenarnya usaha fried chicken itu menguntungkan gak sih? Bisa survive gak sih di tengah isu-isu kuliner yang banyak yang tutup? Apalagi fried chicken, pesaingnya banyak banget. Bisa gak sih? Itu gak sih? Wah, banyak banget pertanyaan itu. Semua kembali kepada mindset. Saya tidak begitu khawatir soal pertanyaan mengenai banyaknya pesaing. Kalau kita berbicara soal pesaing, jangan takut. Ada pepatah yang saya pelajari dalam bahasa Madura soal mindset, bisnis, dan pesaing ini. Ya, mun recekena kece, tak kira akan bilis. Mun recekena bilis, tak kira akan kece. Ini artinya luar biasa. Kalau rezeki gajah, tidak mungkin dimakan semut, dan sebaliknya. Rezeki semut tidak mungkin dimakan gajah. Wah, luar biasa banget. Saya akan mencoba membawa Anda untuk menganalisa bisnis ini. Oke, mari kita mulai dari kesempatannya dulu. Menurut laporan Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2021, rata-rata konsumsi daging ayam di Indonesia mencapai 0,14 kg per kapita per minggu. Angka tersebut meningkat 7,69% dibandingkan tahun 2020. Sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Artinya, orang Indonesia akan terus menyukai ayam tiap tahunnya. Secara tren bisnis, usaha fried chicken adalah bisnis paling dominan. Kita bisa lihat dari data 1 tahun terakhir ini. Tren fried chicken tetap stabil dalam hal dan fase waktu apapun. Artinya, bisnis ini tidak dipengaruhi secara signifikan oleh keadaan apapun. Apalagi di Indonesia. Pecinta ayam goreng tepung crispy ini hampir mencapai 80% mungkin dari rata-rata semua usia. Artinya, anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua menyukai salah satu bisnis cepat saja ini. Ya, dari data-data yang saya sebut tadi, kita bisa melihat bahwa bisnis ini benar-benar menjadi bisnis yang kesempatannya dan pondasinya sudah sangat siap di Indonesia. Kalau kita berbicara soal analisa, pasti ada kelemahannya yang mungkin semua orang sudah tahu bahwa umumnya selalu dikaitkan dengan sewa bangunan yang mahal. Outlet tidak cocok untuk di daerah-daerah kecil, di gang-gang, di pedesaan, di daerah yang mungkin tidak seperti kota besar. Banyaknya pesaing yang sama, model yang sama, harus memulai bisnis dari sistem franchise. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya. Dari banyak analisa yang saya pelajari, sebenarnya ada satu hal yang ditekankan. Ya, sebenarnya bisnis ini sangat erat kaitannya dengan inovasi. Apalagi berbicara soal banyaknya pesaing, itu pasti akan menuntut kita untuk selalu melakukan inovasi sesuai tren yang ada. Bahasa sekarang, viral aja nggak cukup. Butuhnya adalah survive dan terus berkembang. Kalau soal resep, soal tepung, komposisi yang lain itu sudah sangat banyak dan sudah sangat terjangkau. Sumbernya banyak banget. Anda tinggal pilih mau dari mana. Terus kita berbicara inovasi. Bagaimana soal inovasi dari bisnis ini? Bisnis fried chicken sekarang tidak lagi berbicara soal bisnis harus ada bangunannya. Tahukah Anda, pasca pandemi ini, bisnis yang paling banyak berkembang adalah bisnis kuliner dengan sistem takeaway. Dari sistem ini kita sudah bisa menyelesaikan masalah sewa bangunan tadi yang mahal. Anda bisa memulainya dari rumah saja, bukan? Lanjut, kita berbicara soal outlet tidak cocok untuk daerah kecil dan daerah-daerah gang dan daerah pedesaan. Siapa yang bilang? Dengan pesatnya teknologi sekarang, semua orang bisa saja pesan fried chicken ini dari gang kecil sekalipun, dari kampung ke kampung. Sistem just tip, sistem pesan antar, semuanya siap karena teknologinya udah memadai. Tidak seperti dulu makan fried chicken harus ke kota besar. Lanjut, kita berbicara soal bisnis ini harus franchise. Siapa bilang? Saya katakan kepada Anda bahwa itu tidak perlu. Anda tidak perlu bergabung dengan sistem franchise. Walaupun saya bilang franchise itu juga bagus. Anda mungkin tinggal terima beres, bahan baku udah siap dan semuanya sudah disiapkan. Tapi kembali lagi, bagaimana dengan inovasinya? Nah, ada satu kunci penting yang bisa Anda pakai. Ya, saya bilang fleksibel. Yes, mulai bisnis ini dengan cara yang fleksibel. Maksud saya begini, jangan terpaku dan tergantung pada satu sumber saja. Fried chicken itu wajib harus ada inovasinya, mulai dari menu, rasa, tampilan, dan lain sebagainya. Inilah alasan kenapa saya bilang harus mulai bisnis ini dengan cara yang fleksibel. Sehingga sewaktu-waktu Anda bisa melakukan inovasi. Terangnya begini, Anda bisa bebas mengubah branding, Anda bebas mengubah menu, menambah menu, Anda bebas menjual fried chicken dengan gaya apapun, hanya dengan satu alat aja. Ya, satu set alat dapur yang bisa Anda pakai untuk semua jenis menu dan varian fried chicken. Dengan satu set alat ini, Anda bisa bebas berjualan. Anda bisa jualan ayam sihlin, ayam Korea. Anda juga bisa jualan ayam geprek. Intinya, pilih bisnis ini dengan satu alat yang fleksibel saja.